Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan kembali ya Aquarius, suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Ini tarikan energi untuk tanggal 21 hingga akhir bulan September 2024 ini. Tapi seperti biasa Aquarius, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aquarius, langsung aja kita mulai. Suasana asmaranya kamu dengan si dia adalah ya di situ ya, jadi kayak kamunya itu tuh Mari lihat cukup menikmati ya proses kedekatannya kamu bersama dengan si dia, atau kamu lagi benar-benar menikmati bagaimana ya suasana relationship-nya kalian berdua ini. Di sini kamu kayak bawaannya itu tuh apa itu namanya, let it go gitu. Maksudnya yang kayak ya kamu menerima gitu, kamu menerima apa aja yang kemudian terjadi dalam hubungan kalian berdua ini. Kamu nggak ngoyo-ngoyo memaksakan, misalnya begini, kamu nggak ngoyo memaksakan harus bersama dengan si dia gitu ya. Kamu nggak memaksakan hubungan ini gayanya harus seperti inilah, suasananya harus seperti itulah. Mari lihat tidak gitu. Yang kamu lakukan di sini tuh hanya cukup kayak melindungi dirinya kamu sendiri, tetapi tanpa pula untuk merugikan si pasangannya kamu di sini gitu ya. Jadi kalau Mari tangkap gini, si pasangannya kamu dengan dirimu belakangan hari mungkin ya ada problem, mungkin ada masalah di situ gitu ya. Dan kemudian dari problem dan masalah tadi kayaknya terjadi ada perubahan dalam situasi relationship ini gitu. Jadi si pasangannya kamu, Mari lihat di sini tuh cukup ada rasa sebelnya dia ya ngelihat kamunya gitu. Mungkin yang kayak, wah kamu udah tahu suasana hubungan kalian seperti ini modelnya, tapi masa kamunya nggak ngelakuin inilah, nggak ngelakuin itulah, kayak gitu ya. Jadi ada rasa jengkel ya si pasangannya kamu ini tuh melihat sikapnya kamu gitu. Padahal mungkin ya sikapnya kamu ini tuh sikap yang nggak mau terlalu dramatis gitu ya. Kamu nggak mau yang berlebihan, overreaktif barangkali menyikapinya gitu. Jadi kamu di sini tuh tahu apa yang terjadi, ya sudah itulah yang terbaik kayak gitu ya. Dan kayak kamu punya style sendiri dalam menyelesaikan isu yang kalian hadapi itu gitu ya. Jadi kamu yang kayak nggak yang panik harus gimana-gimana gitu ya. Nah jadi melihat sikap tenangnya kamu, ini nih yang bisa bikin si pasangannya kamu juga akhirnya jadi ikutan jengkel gitu. Jadi kayak gayanya kamu itu tuh ya dalam relationship kalian berdua ini, terutama terakhir kali, ini tuh kayak sesuatu bukan yang diharapkan oleh si pasangannya kamu gitu. Karena orang ini tuh kalau Mari lihat dia ingin kalau kamu itu tuh lebih care. Dia ingin kalau kamu itu tuh lebih peduli tentang dirinya, mungkin kayak gitu ya, atau minimal tentang relationship-nya kalian berdua ini gitu ya. Tapi dia tidak melihat kepedulian yang dia harapkan itu dari kamu. Tentu mungkin kamunya bukannya cuek bebek, nggak peduli sama sekali, tapi sikap kepeduliannya kamu itu tuh berbeda dari yang diharapkan oleh si pasangannya kamu ini gitu ya. Dan kalau Mari tangkep di sini tuh kamu cari jalannya itu tuh ya dalam hubungan kalian, cari jalan yang meringankan kedua belah pihak, atau minimal lah yang meringankan dirimu gitu ya. Jadi yang misalnya gini, beberapa di antara kalian juga yang apa namanya ya, kalau Mari bilang di sini ya, ya pokoknya gitu aja. Kamunya itu tuh nggak mau yang dramatis model kayak gimana gitu ya dalam hubungan kalian ini. Mungkin ya si pasangannya kamu pengen ngelihat kamu itu tuh kayak kebucinan lah gitu ya ke dianya gitu. Misalnya kalau ada sedikit yang dia rasa mengganggu emosionalnya dia, mengganggu pikirannya dia, kamu di situ tuh kayak cepet-cepet gitu loh untuk hadir gitu ya, cepet-cepet kayak kamu nunjukin apalah gitu ya ke
di hadapannya dia gitu. Jadi yang kayak kamu itu tuh cukup menunjukkan rasa resahnya kamu, rasa gelisahnya kamu kalau dia melihat ada sebuah persoalan dalam hubungan kalian berdua ini gitu. Tapi ya tadi kamunya itu tuh justru dia lihat yang nggak nunjukin ekspresi apapun gitu loh, ya. Nah di sana. Jadi kayak si pasangannya kamu ini, mari lihat nanti ya di tanggal 21 hingga akhir September ini, kayak energinya dia itu tuh lagi banyak banget gitu. Mau mengintervensi dirimu. Kamu gak boleh terlalu tenang gitu. Kamu gak boleh terlalu slow gitu ya. Kamu gak boleh yang kayak seperti kata Mari tadi ya, dia matanya dia kamu kayak kelihatan cuek bebek gitu ya, masa bodoh gitu ya. Jadi dia kayak yang kamu gak boleh nih memperlihatkan masa bodohnya kamu lebih lama lagi gitu, lebih lanjut lagi gitu ya. Jadi kayak dia mau menggoyang-goyang nih nanti ketenangannya kamu gitu ya. Dia mau kayak kamu itu tuh bereaktif gitu. Kamu mau lebih aktif gitu ya, nunjukin sikapnya kamu kepada dirinya, yang dimana saat nanti di 21 hingga akhir bulan September, di situ tuh dia dalam kondisi yang tidak tenang gitu ya. Jadi kayak gua nggak boleh nih nggak tenang sendiri, kamu juga mesti seperti itu gitu loh. Nanti sikapnya si pasangan kamu. Nanti di situ tuh kayak yang ada aja nanti cara-caranya si pasanganmu untuk menarik perhatiannya kamu, tapi memang cara-caranya dia ini tuh nanti yang dia harapkan untuk bikin kamu ikutan jengkel gitu loh ya, karena terlalu tenangnya kamu tadi. Jadi ketenangannya kamu harus diganggu dengan sikap yang meriah dari dianya, sikap yang heboh dari dianya, sikap yang dramatis dari dianya, sikap yang provokatif dari dianya gitu loh ya di sana. Jadi yang kayak kamu gak boleh dibiarkan dengan stylenya kamu sendiri, kamu harus bergerak aktif sesuai dengan seturut dengan gambaran dari si pasangannya kamu gitu loh ya di sana. Jadi yang kayak kamu harus benar-benar terlibat pada kondisi pikiran dan perasaannya dia gitu ya, yang dimana kondisi pikiran dan perasaannya si pasangannya kamu ini ya tidak tenang. Kalau Mari tangkep ya nggak tenang, maka kamu juga harus tidak tenang di sini. Itu loh ya. Beberapa barangkali di antara kalian berdua ini, kalau Mari tangkep saat sekarang tuh kamu kayak yang ada beberapa ya, udah deh nggak usah terlalu dalam-dalam banget lah dengan si seseorang ini gitu ya. Barangkali ada juga gagasan di antara kalian ya, beberapa kaum Aquarius ada gagasannya di situ tuh. Ya udah, ini hubungannya dibawa santai aja gitu ya. Entah itu model santainya berakhir ke jenis relationship teman tapi mesra kah gitu ya. Atau barangkali beberapa juga udah deh kita nggak usah lanjutin lagi. Nah juga ada beberapa di situ ya. Jadi kayak segampang itu kamu mau menyelesaikan relationship dengan dirinya gitu. Jadi kayak yang segampang itu kamu setelah mendekati dia kemudian kamunya pergi gitu ya. Semudah itu setelah sekian waktu jalinan hubungan kalian berdua ini dirajut gitu, kamunya mau cabut gitu ya. Jadi kayak yang dia tuh gak bisa terima gitu ya. Nah memang mungkin untuk beberapa bukannya kamunya mau menggagas biar berpisah, hanya saja ya kamu mau nunjukin dalam hubungan itu bawaannya santai aja, nikmati aja apa adanya gitu ya. Nah jadi kayak gagasannya kamu itu tuh gak masuk akal bagi si pasangannya kamu ini gitu loh. Maunya dia ngelihat kamu itu tuh gimana ya kalau Mari bilangnya, kayak yang mungkin nangis-nangis merindui dia gitu ya, atau yang kayak ngarep-ngarep dapat perhatiannya si dia gitu ya. Kamunya yang kayak siang malam berusaha untuk ngebahagiain dirinya gitu ya. Kamu memberikan power hidupnya kamu di tangannya dia gitu-gitu ya. Jadi dia ingin melihat kamunya itu tuh lebih mencintai dirinya daripada dia yang mencintai dirimu gitu-gitu ya. Jadi yang kayak kamu harus memuja dia gitu ya, kamu harus memuja dia, kamu harus sebentuk dengan
wujud gambarannya dia di situ. Tapi ternyata di sini ya kayak kata Mari tadi, kamu punya stylenya kamu sendiri, kamu punya gayanya kamu sendiri gitu ya. Dan kalau Mari lihat kamu udah cukup dewasa sebenarnya dalam sebuah relationship gitu kan. Jadi sikap-sikap yang terlalu heboh dalam hubungan itu tuh bukan lagi gayamu gitu loh. Gayamu itu tuh pilih mana yang tenang, mana yang aman, mana yang sejuk aja lah gitu ya, mana yang jauh dari konflik, mana yang jauh dari sikap gambaran yang dramatis kayak gitu ya. Kamu juga kayak seseorang yang sudah mau nih merawat dirinya kamu sendiri, kamu orang yang sudah self care gitu ya. Hidupmu bukan lagi melulu tentang orang lain. Dalam artian di sini tuh hidupmu bukan saja melulu tentang si dia. Urusan asmara saja dengan si dia. Hidupmu itu tuh udah jauh lebih serius gitu. Maksudnya serius dalam artian kamu sudah harus fokus pada pekerjaannya kamu udah harus fokus kepada kesehatanmu, kamu fokus kepada perawatan kewarasanmu kayak gitu ya. Kamu udah yang kayak ya sudah ada energi yang kamu alokasikan untuk dirimu sendiri gitu. Dan itu tuh bikin si pasangannya kamu kok kayaknya tidak nyaman justru dengan hal demikian gitu ya. Maunya dia mungkin hidupnya kamu itu tuh kemudian hanya muter-muter aja di urusan dirinya gitu loh. Jadi kayak dia yang harus utama, hubungan ini yang harus pertama bagi kamu. Nah kayak gitu ya, kamu gak punya hak bebas menentukan kamu mau ngapain, karena kamu harus menyesuaikan dengan kesesuaiannya dia. Nah seperti itu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh insecure kalau Mari lihat ya. Dia insecure jika kamunya itu tuh bisa merawat dan menjaga dirimu sendiri. Kamu bisa memutuskan apa, bagaimana, kapan kehadiranmu dalam relationship bersama dengan si dia gitu ya. Jadi keinsecurannya dia mungkin yang kayak sewaktu-waktu kamu bisa lebih enjoy dengan dirimu sendiri daripada berusaha untuk bikin dia happy gitu ya. Kamu bisa lebih mandiri, kamu bisa lebih fleksibel dalam hidupnya kamu gitu. Jadi hal itu tuh dianggap oleh pasanganmu seperti yang kayak ancaman gitu. Nah di sini kan kamu kan tahu ya, kamu harus berjalan seperti apa dengan dia gitu ya. Dan kemudian kamu tahu harus kemana nih energinya kamu atensikan, kamu arahkan kayak gitu ya. Dan tentu pilihan-pilihannya kamu itu Mari lihat cukup bertolak belakang dengan pilihan dari si pasangannya kamu gitu. Ya, jadi kayak yang seseorang ini tuh mau ngelihat dirimu itu tuh lemah gitu ya. Jadi di sini tuh dia yang punya kuasa. Ya, ada kebutuhan untuk mendominasi kehidupannya kamu, mendominasi relationshipnya kalian berdua ini. Dia yang menjadi kreator dalam hubungan kalian berdua ini. Baru di situ tuh dia bisa tenang gitu loh. Ya, nggak bisa kamunya itu tuh bebas-bebas saja menentukan hidupnya kamu, gak bisa gitu. Soalnya ya tentu seseorang ini tuh mungkin karena merasa takut gitu ya, kalau kamunya itu tuh pergi, tadi yang kata Mari, kamunya itu tuh mungkin bukannya pergi tapi kamu lebih nyaman dengan dirinya kamu sendiri, sehingga semakin sedikit kamu memberikan benefit bagi hidup dari si pasangannya kamu gitu ya. Jadi kayak yang kamu itu tuh gak bisa tertib dengan dirimu sendiri, kamu justru harus tertib dengan pengkondisian dari si pasangannya kamu. Maunya si pasangan seperti itu gitu loh. Ya, karena memang di sini tuh Mari rasa ya si pasangannya kamu ini tuh sepanjang berhubungan sama kamu, dia ngeliat gitu atau dia merasakan gitu ya betapa berartinya kehadirannya kamu dalam hidupnya dia gitu ya. Mungkin bahkan dengan kehadirannya kamu ada hal-hal tertentu yang justru semakin baik terjadi dalam hidupnya dia. Dan tentu saja dia ini tuh kayak mau mengamankan ya hasil dari keberadaannya kamu itu tuh dalam hidupnya dia bisa dia nikmati
dalam waktu yang lebih panjang lagi gitu ya di sana. Jadi kayak yang kamu dengan segala apa yang kamu miliki itu tuh harus bisa dia miliki gitu ya, terus menerus bisa dia miliki gitu. Karena ya namanya sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bermanfaat, itu kan ingin ya, semua manusia ingin yang kayak bisa terus menerus dinikmati gitu ya, dimiliki kayak gitu ya kan. Nah jadi ada di sini tuh mungkin sempat dianya membayangkan bagaimana jika dirimu dan semua yang kamu miliki itu tuh tidak lagi kamu berikan kepada dia, tidak lagi kamu hadirkan untuk dirinya gitu. Ya tentu akan kembali di hidupnya dia ke fase masa sebelum kamu ada, yang dimana jika dia bandingkan setelah kamu ada dan sebelum kamu ada dalam hidupnya dia, tentu jauh lebih menyenangkan setelah kamunya ada gitu loh. Ya, jadi kayak aku nggak mau lagi kembali ke dulu sebelum Aquariusnya ada gitu. Ya, aku mau lagi, aku mau seperti ini terus menerus seperti ini gitu. Ya, nah di sana. Jadi kemudian dalam relationshipnya kalian ini terjadilah ya banyak blunderan energi dari si pasangannya kamu yang dia berusaha nih, energinya dia yang cukup resah, gelisah, cemas, insecure lah kata Mari gitu ya. Ini tuh cukup mempengaruhi dirimu, maunya dia seperti itu gitu. Tapi ternyata kalau Mari tangkep, kamunya di situ tuh kayaknya nggak terkontaminasi tuh Aquarius, kamu nggak terkontaminasi dengan bagaimana si pasangannya kamu gitu, dengan energi si pasanganmu, enggak. Kamu sama sekali tidak tersentuh, bahkan kalau Mari lihat ya oleh si pasangannya kamu gitu. Kamu tetap ya sesuai dengan maunya kamu gitu loh ya, sesuai dengan pilihan-pilihannya kamu seperti itu ya. Dan makin gak bisa si pasangannya kamu ini melakukan stimulus ke dirimu, wah ini tuh semakin kesel dianya gitu ya, semakin bisa bahkan marah gitu ya. Kalau Mari lihat sebenarnya ini tuh bisa aja agak-agak dia blow up nanti ya, agak-agak dia mark up mungkin bahasanya. Emosi-emosinya dia ke kamu gitu ya, biar sekalian bikin kamunya geger gitu, biar sekalian ya makin heboh dirinya, dia harapkan makin terpengaruh kamu gitu lah ya, semakin banyak perhatiannya kamu dia dapatkan. Nah kayak gitu ya. Oke baik, dalam pembacaan kita kali ini Aquarius hadir energi dari Taurus, berikut ada Gemini, Libra, Aquarius, masuk energi dari Capricorn di sana, ada energi dari Leo di situ ya, dan terakhir ditutup oleh energi dari Pisces. Oke baik, mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.